Salah seorang jemaah saya itu dulu ada yang bertanya, Gus, apakah kesemuanya riya itu pasti menghilangkan pada pahalanya ibadah? Ini pertanyaan yang menarik soalnya. Jadi Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menerangkan dengan rinci dan detail tentang riya. Kesimpulannya, riya itu terdiri dari beberapa tingkatan. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu. Dan hanya riya yang menjadi satu-satunya landasan dari suatu ibadah. Itu yang bisa menghilangkan pada pahalanya ibadah. Jadi kalau ibadahnya memang murni dilakukan karena riya, itu pahalanya hilang begitu. Contoh simpelnya, ada orang memang tidak pernah sholat duha, tapi karena kebetulan waktu itu dia lagi bersama mertua, atau mungkin yang lebih tepat calon mertua ya. Kalau mertua kan udah gak ingin dipuji biasanya, tapi kalau camer kan biasanya jaim, jaga image. Karena kebetulan dia sedang bersama calon mertua, jadi dia itu pamit, permisi pak, saya mau sholat duha dulu. Kemudian dia sholat duha sampai 30 menit. Nah, riya seperti ini yang menghilangkan pada pahalanya ibadah. Kenapa? Karena memang dia melakukan sholat duha murni karena ingin dipuji calon mertua. Seandainya tidak dipuji, dia kan gak akan melakukan sholat duha ini kan. Nah gitu. Beda kalau riya itu hanya sekadar menempel pada suatu ibadah, kemudian memperindah, memperlama, dan lain-lain. Jadi memang ada orang biasa sholat duha, kemudian pada waktu dia sholat duha, calon mertuanya datang lah. Jadi sholatnya diperlama, yang dulu biasanya 10 menit menjadi 20 menit. Riya ingin dipuji memang, tapi bukan landasan dasar dilakukannya suatu ibadah, begitu. Jadi walaupun seandainya tidak ada mertuanya, dia tetap melakukan sholat duha kan. Nah, riya seperti ini tidak sampai menghapus, tidak sampai menghabiskan pada pahalanya ibadah, tapi mengurangi. Istilah yang dipakai Imam Ghazali itu la'allahu yarbah. Jadi kemungkinan besar orang ini masih punya pahala, masih untung dalam ibadahnya begitu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan ibadah karena takut riya. Imam Ghazali juga mengingatkan di kitab Ihya-nya, tidak boleh seseorang meninggalkan ibadah karena takut riya. Kenapa? Karena riya itu adalah usaha setan. Jadi riya itu adalah usaha setan untuk menghilangkan pahalanya manusia. Jadi kalau ada orang melakukan ibadah, setan ingin menggagalkan pahalanya dengan menimbulkan perasaan riya. Begitu. Kalau kita sama sekali tidak melakukan ibadah, lah setan kan malah tidak perlu usaha sama sekali. Karena apa? Ya karena kita tidak punya potensi mendapatkan pahala soalnya. Makanya tidak boleh seseorang itu meninggalkan ibadah karena takut riya. Ingin sholat sunnah tapi karena banyak orang takut dilihat, takut timbul perasaan riya, kemudian sholatnya gak jadi. Nah ini tidak boleh. Ingin bersedekah tapi karena dilihat orang, sedekahnya gak jadi. Loh jangan, riyanya dihilangkan, jangan ibadahnya begitu. Dan yang paling penting, riya itu urusan hati. Jadi tidak bisa siapapun menjustifikasi orang lain, menghukumi orang lain melakukan suatu ibadah dengan riya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di zaman sekarang banyak ada orang bersedekah, kemudian di-syuting, di-upload ke YouTube, di-upload ke Facebook. Kemudian orang lain ada yang memberikan komentar, wah ini riya. Udah, gak perlu komentar seperti itu. Riya itu urusan hati soalnya, apalagi urusan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu shadaqat fa ni'mahi. Apabila engkau menampakkan sedekahmu, apabila engkau bersedekah dengan terang-terangan, itu adalah sedekah yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau merahasiakan sedekahmu dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik. Jadi bersedekah terang-terangan itu baik. Bersedekah samar, rahasia, lebih baik lagi. Yang tidak baik apa? Nah, kayak tadi itu, orangnya tidak bersedekah, tapi kerjaannya cuma nyinyir pada orang yang bersedekah.
Orang bersedekah itu walaupun riya seumpamanya, setidaknya memberikan manfaat pada orang lain. Beda dengan orang yang nyinyir, orang yang ngerasani. Ini dosa besar karena ngerasani. Sudah tidak mau bersedekah, malah nyinyir, ngerasani orang yang bersedekah. Nah, ini dosa besar, harus dihindari. Begitu.